Nah, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ini nabrak, saudaraku, akan sifat yang ada di dalam diri manusia, yaitu meninggi-ninggikan diri, berfantasi, terobsesi dengan kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kemampuan berpikir, kecantikan, dan sebagainya. Udah, itu harus diredam, saudaraku. Karena yang terbesar justru menjadi terkecil, yang terutama harus menjadi yang pelayan, gitu. Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita membaca buku-buku, artikel-artikel, maka sekarang ini ada sebuah istilah yang populer, yaitu tentang psikologi dari manusia, sifat karakter yang psikis dari manusia yang disebut dengan NPD. NPD, ya, singkatan dari Narcissistic Personal Disorder. Nah, disorder ini kan berarti sudah sudah gangguan, saudara, gangguan kepribadian narsistik. Jadi narsis itu tahu ya, semuanya ke diri sendiri gitu. Ini kan ada kisahnya ya, orang yang mencintai diri sendiri dalam pengertian mengagumi diri sendiri dan ingin dikagumi, itu orang narsis itu seperti itu ya. Pokoknya pusat hidup itu diri sendiri, pusat dari alam semesta adalah dirinya. Itu orang narsis, saudara. Nah, kalau kita mencari akan buku-buku tentang NPD, maka secara populer kita akan temukan ada minimal, saudara, 9 ciri utama dari seorang yang terkena gangguan kepribadian narsistik ini. Jadi kalau secara umum orang yang memiliki merasa dirinya itu penting dan berlebih-lebihan, kemudian dia juga membutuhkan akan hormat dan kekaguman orang lain, juga berlebihan, dan dia sebaliknya nggak ada empati, lemah sekali empati terhadap orang lain. Itulah kepribadian yang narsistik tersebut. Nah, kalau sudah disorder itu namanya sudah parah gitu, saudara ya. Nanti kita akan lihat bahwa sifat-sifat narsistik itu sebetulnya ada pada semua orang. Saudara, saya, kita semua juga ada. Cuma ada yang sudah jadi disorder, sudah jadi gangguan, artinya udah nggak normal gitu ya, kebablasan gitu. Nah, yuk sekarang kita akan coba telusuri gejala utama dari NPD atau Narcissistic Personal Disorder ini seperti apa. Nah, pertama, dia merasa diri itu sangat penting. Jadi aku ini orang penting, begitu ya. Orang narsis itu dari cara jalannya itu sudah kelihatan, saudara. Kemudian cara dia memandang orang lain itu nampak gitu ya. Gayanya aja sudah nampak dari apa yang memang ada di dalam dirinya. Merasa lebih unggul dan ya akibatnya adalah dia merasa hanya pantas bergaul dengan orang-orang selevel. Kalau nggak level dia nggak mau deket-deket, saudara ya. Karena dia adalah orang yang penting dan istimewa, itu orang narsis. Dan kalau dia punya prestasi, itu selalu dia agung-agungkan, besar-besarkan akan prestasinya terus-menerus, dan bakatnya juga dia tonjol-tonjolkan gitu ya, saudara. Itu sifat pertama. Ciri yang kedua, orang-orang NPD itu terobsesi pada fantasi keberhasilan. Jadi kesuksesan itu merupakan fantasi dia. Kekuasaan juga merupakan fantasi dia. Kecerdasan, jadi kalau dia pintar, dia punya gelar-gelar gitu, itu
seorang NPD akan sangat bangga dengan hal itu, karena itu fantasi dia. Bukan berarti bahwa orang yang suka belajar itu NPD, enggak saudaraku ya. Tapi orang NPD itu akan punya fantasi-fantasi terhadap kecerdasannya, sehingga dia suka belajar untuk memenuhi akan hasrat narsisnya itu, saudara. Juga kecantikan, penampilan, dan sebagainya. Nanti kita lihat, saudara, apa kata firman Tuhan mengenai orang yang terkena kecenderungan NPD ini ya. Yang ketiga, dia yakin bahwa dirinya itu unik. Orang NPD ini yakin dirinya unik dan hanya bisa difahami, dimengerti oleh orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berstatus tinggi. Jadi nggak sembarang orang bisa memahami diri. Itu keyakinan dia, saudara. Sehingga akibatnya ya dia nggak peduli dengan apa pendapat orang tentang dirinya, karena kamu tuh nggak ngerti aku gitu ya. Yang bisa memahami aku ini hanya orang-orang tertentu, aku ini unik. Itulah percaya diri dari seorang NPD. Jadi orang NPD itu meninggi-ninggikan diri terus, saudaraku. Karena dia memang merasa bahwa dia ada pada level yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian orang NPD juga menuntut kekaguman yang berlebih-lebihan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia menuntut akan pujian, haus pujian, saudaraku ya. Kalau dipuji paling seneng itu, saudara, orang narsis itu ya. NPD. Kemudian merasa berhak atas keistimewaan. Jadi orang NPD itu mengharapkan perlakuan yang berbeda. Kalau dia ada di sebuah keramaian begitu, dia ingin diperlakukan berbeda. Jadi dia memang gitu wataknya, saudaraku ya. Karena dia merasa diri orang penting, jadi harus diperlakukan secara berbeda. Meskipun nggak ada alasannya. Beda kalau dia memang tamu yang diundang istimewa gitu kan, yang memang dia berhak menerima keistimewaan. Itu memang ada alasan. Tapi kalau orang NPD nggak punya alasan, dia merasa berhak gitu. Kemudian orang NPD, nah ini dalam hubungannya dengan orang lain, itu dia memanfaatkan orang lain, dia mengeksploitasi orang lain, saudaraku. Nah ini ya ada unsur ini ya, manipulasinya ya, saudaraku. Karena dia suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang tentunya ini berkait ya dengan apa yang tadi sudah kita bahas, yaitu sedikit atau kecil sekali akan rasa empati yang ada dalam diri seorang yang terkena gangguan narsistik ini, kepribadian narsistik ini. Kalau sudah sampai pada disorder, saudara, kecil empatinya kepada orang lain. Kemudian dia juga iri terhadap orang lain. Jadi kalau orang lain dipuji atau diperlakukan lebih dari dirinya, dia tidak senang. Atau juga dia merasa bahwa orang lain iri kepada dia. Jadi ini orang-orang ini pada iri padaku, padahal belum tentu, saudaraku ya. Tapi dia merasa begitu. Ya, ini namanya orang narsis ya, saudara. Kemudian yang terakhir, ya ini umum, yaitu arogan atau sombong dalam perkataan. Kalau dia berbicara pasti dia kelihatan sombong, ada nuansa sombongnya. Perilakunya pun juga sombong. Tadi saya katakan cara berjalannya, cara duduknya, cara memandang orang lain gitu ya. Itu memang tergambar ya, tercermin dari sikap-sikap perilakunya.
Kemudian kalau dikritik itu reaksinya marah, defensif, atau langsung dia merendahkan orang lain saat dia menerima kritik. Nah, sangat sensi terhadap kritik, saudara. Ini orang-orang NPD ya, ini gejala tambahannya ya. Kemudian sepertinya dia itu percaya diri, sangat percaya diri, karena tadi dikatakan dia merasa diri penting. Tetapi sesungguhnya kalau didalami, dia memiliki harga diri yang sangat rapuh, saudara. Itu orang NPD. Ini analisa dari seorang psikolog, saudara ya, ahli jiwa. Dan akibatnya dia mudah tersinggung, karena dia punya harga diri yang sangat rendah. Nah, saudaraku, ada catatan yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti. Tidak semua orang yang punya gejala seperti tadi, poin-poin, 9 poin, bahkan lebih tadi, yang saya sampaikan, itu adalah orang yang punya gejala gangguan narsistik, atau orang itu sudah NPD, sudah disorder. Belum tentu, saudaraku. Jadi ini tergantung pada tingkat keparahan. Jadi saya sebut saja orang-orang yang banyak ya poin-poin dari apa yang tadi kita bahas, merasa diri penting, dia punya fantasi kesuksesan, ya percaya diri unik dan sebagainya, kemudian menuntut kekaguman. Itu langsung ini sudah NPD, belum tentu. Tergantung tingkat keparahannya. Tetapi yang jelas kalau ada poin-poin ini berarti ada kecenderungan narsistik. Ada, saudara, dan semua orang pasti ada tingkatannya ya. Sebab nanti kita akan belajar juga tentang kebalikan dari narsistik, juga tidak benar, juga salah, juga bukan maunya Tuhan, yaitu rendah diri. Itu ada gangguan kepribadian, menghindar karena merasa rendah diri. Itu ada. Nanti kita akan bahas dalam sesi lain. Kita sekarang fokus pada NPD dulu, saudaraku. NPD ini gambarannya seperti kalau di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, kan dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara, gunung-gunung harus diratakan. Lah, NPD itu gunung-gunung ini, saudaraku. Bukit-bukit yang meninggikan diri ini harus diratakan. Firman Tuhan pasti akan menghancurkan akan kesombongan, sikap arogan dari orang-orang yang punya kecenderungan narsistik ini. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa yang lembah-lembah, yang minder-minder harus ditimbun. Jadi memang firman Tuhan ini memulihkan. Nah, sekarang kita fokus ya, saudaraku ya, fokus dengan narsistik. Tidak mesti bahwa ada gejala-gejala langsung dia NPD, belum. NPD itu kalau sudah parah, saudaraku ya. Dan memang ada orang-orang NPD yang parah, dan kita prihatin dengan orang-orang itu. Dan semoga kalau ada yang anak Tuhan yang punya kecenderungan NPD, dengar akan apa yang kita bahas dalam Suara Gembala ini, bisa belajar. Nah, saudaraku, ketika kita datang pada Tuhan, kita ini manusia berdosa ya. Kita ini manusia yang memang dilahirkan dalam dosa, keturunan Adam dan Hawa yang adalah daging. Nah, kita ini ketika datang pada Tuhan, beroleh kasih karunia, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dengan kita menerima pengampunan, kuasa darahnya membasuh segala dosa kita, kemudian kita mendengar akan pengajaran-pengajaran Tuhan, membaharui akan pikiran kita melalui firman yang kita dengar, maka orang-orang yang cenderung narsistik harus bertobat, saudaraku. Nah, pertobatannya apa saja? Ini banyak sekali ayat-ayat firman yang berkait dengan sifat orang-orang yang
cenderung narsis tersebut, saudara ya. Ya, sekarang kita lihat Galatia 6 ayat 3. Kalau merasa diri penting, ingat ayat ini segala ya. Firman katakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ya, jadi merasa dirinya penting gitu ya, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi orang narsis ini kalau ketemu Tuhan, dia harus belajar pertama. Tuhan kan berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan. Kemudian Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, orang-orang narsis ini kan sombong, saudara. Dan merasa diri itu penting, merasa diri itu berarti gitu ya. Padahal kan belum tentu, saudara. Rasul Paulus katakan, kamu tuh tidak usah menipu diri sendiri lah. Kalau orang yang di dalam Tuhan, Roh Kudus itu kan menempelak ya. Roh Kudus itu menyatakan akan kesalahan, menyatakan akan ketidakberesan dalam sifat karakter diri kita sebagai manusia. Maka kita harus bertobat. Tuhan, aku nggak mau menganggap diriku ini berarti, sangat berarti. Meskipun kita juga nggak boleh nanti dalam sisi yang lain menganggap diri nggak berguna sama sekali, itu juga salah. Tuhan sendiri berkata, kamu itu mulia di mataku, kata Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku. Jadi Tuhan itu ingin mengangkat kalau orang yang terkena sindrom apa yang disebut dengan avoidant personal disorder, lawan dari NPD. Tapi kalau orang NPD gejalanya itu kepribadian narsistik, meskipun belum parah, segera bertobat, saudaraku. Dengan berkata, Tuhan, aku nggak mau berlebih-lebihan menganggap diriku sangat penting. Secukupnya saja. Kalau Anda di dalam satu pelayanan, taruh kata ya, Anda memang menjadi orang penting di situ, ya sudah. Bahwa kontribusimu di dalam pekerjaan Tuhan tersebut, ya harus Anda syukuri merupakan kasih karunia di mana saudara bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Itu saja, secukupnya. Jangan direndah-rendahkan dengan berkata, aku tidak ada artinya, nggak usah begitu. Tapi juga jangan merasa bahwa kalau tidak ada aku, semua pasti nggak jalan. Itu kesombongan, saudaraku. Itu narsis namanya, ya. Yang kedua, terobsesi pada fantasi kesuksesan, kekuasaan, saudara. Itu orang ini gila kuasa biasanya. Kemudian kecerdasan, ya dia meraih gelar-gelar di dalam akademisnya. Untuk apa, saudara? Untuk supaya dia dikagumi. Karena dia merasa dirinya harus dikagumi, kan begitu. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat Matius 20, ayat yang ke-25 sampai 27. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, saudara. Ini memang pemerintahan Romawi pada waktu itu seperti itu, saudara ya. Pemerintahan pada zaman Tuhan Yesus ya seperti itu. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, Tuhan mengajarkan akan apa yang disebut dengan servant leadership. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi yang terbesar justru menjadi yang terkecil. Yang tertinggi menjadi yang terendah. Itu filosofi Tuhan Yesus.
Dan itu bertentangan dengan sifat narsistik itu tadi. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kalau mau terkemuka justru jadi pelayan, hamba. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ini nabrak, saudaraku, akan sifat yang ada di dalam diri manusia, yaitu meninggi-ninggikan diri, berfantasi, terobsesi dengan kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kemampuan berpikir, kecantikan, dan sebagainya. Udah, itu harus diredam, saudaraku. Karena yang terbesar justru harus menjadi terkecil, yang terutama harus menjadi yang pelayan, gitu. Nah, percaya bahwa dirinya unik hanya bisa difahami oleh orang-orang yang punya status tertentu, status tinggi. Saudara, ini meninggi-ninggikan diri. Nah, Efesus 5 ayat 21 ya, coba kita lihat saudaraku ya. Efesus 5 ayat yang ke-21. Saya bacakan firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku, di dalam perkumpulan umat Tuhan, kita ini harus saling merendahkan diri. Itu ajaran Tuhan dalam takut akan Kristus. Karena Tuhan sudah kasih teladan. Jangan meninggi-ninggikan diri. Ada lagi apa, saudara? 1 Petrus 5 ayat yang kelima, ini juga sama, saudara. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua umat Tuhan yang sudah percaya Yesus, yang sudah jadi milik Kristus, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di situ dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Orang narsis selalu ingin meninggikan diri di hadapan orang lain. Itu, saudaraku. Jadi, ya itulah. Nah, menuntut kekaguman itu malah justru kalau kita lihat di dalam kisah kejatuhan iblis, ya, kejatuhan yang dikenal dengan Lucifer itu, saudaraku ya. Nah, itu kejatuhannya apa, saudaraku? Kejatuhannya itu karena merasa diri cantik. Ya, merasa diri cantik. Dia mengagumi dirinya sendiri dan kemudian dia ingin menyetarakan diri dengan Allah. Yaitu ada di dalam Yeskiel 28 ayat 17 dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Itu kisah nubuatan, ya maksudnya nubuatan Raja Babel gitu ya. Tapi itu sebetulnya menggambarkan akan kejatuhan iblis, saudaraku. Jadi merasa diri cantik, merasa diri itu gemilang, karena memang dia sebetulnya punya anugerah kegemilangan tertentu. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian merasa berhak diistimewakan. Hukum Tuhan apa, saudaraku? Matius 23. Walah, ini hukum Tuhan ini keras, saudara. Matius 23. Coba saya tunjukkan, saudara. Matius 23 ayatnya yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini cara Tuhan, saudaraku. Jadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikan pada waktunya. Justru demikian, ya. Memanfaatkan orang lain atau mengeksploitasi orang lain itu sifat dari orang yang NPD, saudaraku.
Nah, di dalam Galatia 6 ayat 2, tadi ayat 3 sudah kita baca, sekarang Galatia 6 ayat yang kedua. Ini banyak ayat, tetapi inilah kata firman Tuhan tentang seorang yang punya kecenderungan narsistik, saudaraku, kepribadian yang narsistik. Orang narsis itu kan suka mengeksploitasi orang lain, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Nah, di dalam Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu, kita itu bukan memanfaatkan orang lain, tapi menolong orang lain, saling menolong. Paham saudaraku ya? Jadi bukan mengeksploitasi, tapi justru saling menolong, saling menopang. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini memang bagaimana kalau sudah seperti itu. Kemudian sangat kurang empati atau kecil sekali empatinya. Nah, kita juga lihat itu di dalam Matius 9 ayat 36. Ini banyak baca ayat aja, saudaraku ya. Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, ini Tuhan Yesus, saudaraku ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, compassion, kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kalau bicara empati, ya kita belajar dari Tuhan kita lah, juru selamat kita. Bukankah kita rindu untuk menjadi imitator of Christ? Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Seorang narsis itu nggak punya belas kasihan. Cenderung kejam, saudara. Ya, dia memanfaatkan orang lain aja untuk kepentingan diri sendiri, dia fine-fine saja. Itu orang narsis, saudaraku ya. Dan terakhir adalah arogan, sombong dalam perkataan maupun dalam perilaku. Ya, tadi sudah berkali-kali ayat firman saya bacakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saling bertolong-tolongan, kemudian ya banyak ayat saudaraku tadi sudah kita baca. Jadi meskipun tidak sampai NPD parah, tapi kalau ada gejala ke sana, begitu kita ketemu Tuhan, kita izinkan Roh Kudus membongkar dan kita bertobat satu demi satu. Sehingga hidup kita diubahkan, kita boleh menjadi saksi Kristus. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan, kita melayani, kalau menjadi pemimpin yang melayani. Itu yang disebut dengan servant leadership, yaitu kepemimpinan hamba. Nah, ini Alkitab, saudaraku. Jadi, NPD adalah masalah manusia, karena manusia dilahirkan dalam dosa, tapi firman Tuhan akan mengubah kita. Kalau kita mau berubah dengan pembaharuan akal budi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.